Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat bertemu lagi di pelajaran PKWU. Sebelumnya kita hari ini bertemunya agak berbeda ya, tidak seperti biasanya kita bertemu di kelas. Di era pandemi ini kita bertemu via daring, dan untuk pertemuan pertama kita akan bertemu lewat video. Sebelumnya perkenalkan dulu, barangkali ada yang baru pertama kali diajar oleh saya. Nama saya adalah Tony Hidayat, dan selama 1 tahun ke depan ini kalian akan belajar PKWU bareng saya. Dan kalau belajar daring seperti ini mungkin kita akan lebih santai ya, jadi tidak terlalu kaku. Silahkan yang belajarnya mau sambil rebahan, mau sambil tiduran, mau sambil ngemil, silahkan, nggak masalah. Dibuat senyaman mungkin saja, hanya mungkin perhatian aja, warning buat yang lagi nonton video ini via YouTube. Kalau kuotanya terbatas, ya resolusi videonya diatur dulu aja lah ke 480, kecuali yang anak sultan bebas. Pertemuan pertama saya akan bahas dulu PKWU di kelas 12 secara umum ya. Jadi untuk PKWU ini di kelas 12 di era pandemi Covid, kita pembelajarannya sebagian besar itu akan dilaksanakan secara daring. Ada dua aplikasi, dominannya kita akan lewat Edmodo untuk manajemen kelas. Nanti saya posting materi seperti modul, atau seperti video ini pun nanti linknya akan saya share via Edmodo. Dan nanti di beberapa pertemuan, atau misalnya setiap setiap akhir pertemuan saya akan menyiapkan ada Google Form. Jadi silakan kepada teman-teman yang masih belum paham, masih ada materi yang ingin ditanyakan, nanti kalian bisa posting di Google Form, di nanti linknya saya share lah. Dan nanti setelah 2 atau 3 pertemuan kita akan ada Vicon, tapi di video conference tersebut saya tidak akan membahas materi lagi. Saya hanya akan fokus membahas pertanyaan-pertanyaan yang kalian posting lewat Google Form itu gitu. Jadi waktunya juga nggak terlalu banyak ya, nggak terlalu panjang. Lalu yang selanjutnya, kita pertemuan itu akan dipadatkan karena selama daring ini kan 1 hari hanya 1 pelajaran. Sementara kalau kalian datang ke sekolah 1 hari itu bisa sampai 8 jam pelajaran ya, 4 mapel lah gitu. Jadi otomatis waktu dari setiap mata pelajarannya pun akan dipadatkan. Dan untuk PKWU ini mungkin dalam 1 semester kalian akan bertemu saya via daring itu hanya 3 atau 4 kali, tidak lebih dari itu gitu. Jadi tidak semua materi akan saya sampaikan, nanti saya akan prioritaskan beberapa materi saja, dan selebihnya nanti akan saya beri modul atau pembekalan dan kalian bisa belajar mandiri. Selanjutnya, setiap selesai pertemuan nanti akan ada evaluasi. Evaluasinya sebagian besar dominan akan melalui Edmodo. Ada pertanyaan-pertanyaan yang harus kalian jawab. Hanya nanti saya buat pertanyaannya biar nggak jenuh lah, nggak pilihan ganda doang gitu ya. Jadi ada mix and match, ada multiple choice dan sebagainya. Eh, dan ini juga nanti akan masuk ke penilaian ya, salah satunya. Lalu selanjutnya, nah ini karena judulnya adalah prakarya, maka mau tidak mau kalian harus menciptakan sebuah produk nanti di akhir. Dan produk yang kalian buat untuk kelas 12 itu adalah produk berbahan dasar limbah. Dan ini pun kalian buat secara perorangan, karena kan sekarang lagi pandemi, jadi kita menghindari untuk kumpul-kumpul dulu lah. Jadi nanti tugas menciptakan produknya itu adalah tugas perorangan, dan silakan memanfaatkan limbah yang kalian temukan di rumah. Oke, ini oke. Oh, dan satu lagi, kelas 12 itu waktunya sangat pendek ya. Kalau ketika normal itu semester 1 itu adalah semester yang padat karena memang betul 6 bulan. Sementara ketika masuk ke semester 2 biasanya Maret itu kalian sudah sibuk dengan ujian. Jadi nanti di semester depan, di semester akhir, semester 6 waktu efektif kalian itu hanya 2 bulan.
Jadi kita akan padatkan di semester 1 sekarang, walaupun dalam era pandemi ini, tapi saya rasa kalian bisa memaksimalkan waktunya. Dan untuk penilaian PKWU, yang pertama itu tadi ya, jadi dari evaluasi harian tiap pertemuan itu akan ada eh, evaluasi untuk mendapatkan nilai. Lalu yang selanjutnya itu nanti ada penilaian akhir semester. Di akhir sekarang itu akan ada. Lalu ada penilaian akhir tahun. Nah, kalau untuk kalian mungkin penilaian akhir tahunnya ini sifatnya berupa ujian sekolah. Lalu ada ujian praktik. Nah, untuk PKWU itu sebagian besar dominannya itu lewat ujian praktik. Jadi hampir 60% nilai yang akan tertera di ijazah kalian itu nantinya itu diambil dari ujian praktik. Kenapa? Karena di tahun kemarin pun untuk PKWU itu tidak masuk ke dalam ujian nasional dan ujian sekolahnya pun waktu di tahun kemarin kita tidak ada gitu. Jadi full ujian praktik. Jadi silahkan untuk PKWU untuk total membuat produk yang inovatif. Nanti saya jelaskan deskripsi produknya seperti apa. Yang jelas kalian harus fokus di ujian praktik. Oke, dan untuk materi hari ini, ini yang akan kalian pelajari selama 1 tahun atau 1 semester sekarang, yaitu adalah membuat produk kerajinan hiasan dari bahan limbah. Eh, ini hal-hal yang akan kita bahas. Pertama dari mulai kerajinan sebagai bagian dari industri kreatif. Mungkin kalian masih ingat bahwa ekonomi kreatif di Indonesia itu ada 16 subsektor. Nanti saya bahas lagi lah sekilas ya. Nanti setelah itu kita juga bahas bagaimana aspek-aspek kewirausahaan di produk kerajinan tersebut. Lalu hiasannya seperti apa, lalu masuk ke bahan baku limbahnya itu seperti apa, teknik produksi, ada langkah-langkah pembuatan, perencanaan wirausaha, simulasi, dan terakhir ini sampai ke packaging dan promosi marketing. Dan akhirnya jadi sebuah produk. Ini hal-hal yang akan kita pelajari. Nah, ini tujuan pembelajarannya bisa dibaca lah ya. Menghayati bahwa akal pikiran kemampuan manusia dalam berpikir kreatif itu adalah anugerah Tuhan. Karena kita dibekali oleh Tuhan itu pola pikir, cara berpikir yang akhirnya akal ya, membedakan kita dengan binatang gitu, dan kita harus bisa mungkin memaksimalkannya untuk berpikir kreatif. Lalu menghayati perilaku jujur, percaya diri, mandiri, sikap bekerja sama, gotong royong, toleransi, dan sebagainya. Ketika kita kreatif, percuma juga ketika kita tidak bisa jujur, kita tidak punya percaya diri yang baik, dan kita nggak bisa bekerja sama dengan orang, karena yang namanya wirausaha itu pasti tidak bisa one man show ya. Kita harus punya tim, kita harus punya support system yang baik. Jadi selain hard skillnya, soft skillnya juga itu harus bisa terlatih. Lalu selanjutnya, mendesain, membuat produk, serta pengemasan karya kerajinan berdasarkan identifikasi kebutuhan sumber daya, teknologi, dan prosedur berkarya. Nanti kita juga akan melakukan riset pasar ya. Jadi ketika kalian membuat produk, itu tidak asal membuat yang kalian sukai, tapi kita harus punya identifikasi kebutuhannya dulu, seperti apa sih produk yang dibutuhkan oleh pasar dan sebagainya. Itu tujuan kita ke sana. Lalu yang keempat, mempresentasikan karya dan proposal usaha, produk kerajinan hiasan dengan perilaku jujur dan percaya diri. Nanti kita lihat ini akan kita laksanakan di semester 6. Produk yang kalian buat itu harus dilengkapi dengan proposal usaha, dilengkapi juga dengan video promosi, dan nanti di akhir kalian harus mempresentasikan. Dan itu salah satu penilaian di ujian praktek. Jadi kita juga tujuannya ke arah sana. Dan terakhir, menyajikan simulasi wirausaha kerajinan berdasarkan analisis pengelolaan sumber daya. Nanti akan saya tanya, kenapa kalian membuat seperti ini, lalu kenapa kalian strateginya seperti ini. Kalian harus bisa menjelaskan latar belakang eh, dari hal-hal yang bersifat abstrak gitu. Kalau produk saya menilainya ya tinggal lihat produknya udah kenilai, tapi apa pemikiran kalian di belakang produk tersebut, analisisnya, itu yang akan kalian presentasikan nanti di ujian praktek. Oke,
Sebelum saya lanjut, ini kita akan bahas di ekonomi kreatifnya. Ini akan review sedikit dari materi kelas 11. Oke, jadi ekonomi kita sudah melewati 4 fase: ekonomi pertanian, ekonomi industri, ekonomi informasi, dan kita di 2020 itu sekarang sedang berada di ekonomi kreatif. Dan ekonomi kreatif itu terbagi menjadi 16 subsektor. Uh, Kalau dulu ekonomi kreatif itu ada di bawah Bekraf, Badan Ekonomi Kreatif Nasional. Tapi kalau untuk tahun sekarang, itu sudah ada kementerian khusus, yaitu Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Menterinya adalah Pak Wisnu Utama. Jadi, ini salah satu bukti bahwa Indonesia itu lebih memprioritaskan ekonomi kreatif, atau ekonomi kreatif itu dilihat eh, dengan lebih baik gitu ya, prioritasnya lebih tinggi dibanding tahun kemarin, dengan buktinya itu masuk ke kementerian. Kayak ini udah lah ya, ini saya skip. Oke, ada teori supply and demand. Jadi ketersediaan barang yang melebihi permintaan pembeli itu akan menurunkan harga barang. Oke, fokus ya. Ketersediaan barang yang melebihi permintaan pembeli akan menurunkan harga barang. Jadi ketika jumlah barang di masyarakat jumlahnya sangat banyak, otomatis hampir setiap orang eh, mudah sekali untuk mendapatkan barang tersebut. Maka otomatis barang tersebut akan turun harganya karena supply-nya melimpah sementara demand-nya kecil. Lalu sebaliknya, ketersediaan barang yang lebih rendah daripada permintaan pembeli dapat menyebabkan harga barang menjadi tinggi. Misalnya, ketika era pandemi COVID ini, banyak orang yang jadi senang sepedahan. Lihat, hampir di mana-mana di komplek pada sepedahan karena takut naik transportasi umum dan sebagainya. Otomatis ketersediaan barang, ketersediaan sepeda di masyarakat di toko-toko itu jadi rendah. Jadi rendah karena permintaannya itu sangat banyak sekali gitu. Dan otomatis hal ini menyebabkan harga sepeda menjadi tinggi. Ada yang bahkan naik sampai 2 kali lipat, ada yang hanya dalam jarak seminggu tipe sepeda itu jadi naik 500.000. Bahkan dulu sebelum pandemi COVID itu ada yang harganya 1,2 juta, sekarang minimal sepeda itu harganya 2,5 juta. Jadi supply and demand itu mempengaruhi harga suatu barang. Apa hubungannya dengan kerajinan? Nah, kita coba lihat di sini. Proses pengerjaan produk kerajinan itu biasanya membutuhkan waktu yang lama karena kerajinan atau karya itu dibuat menggunakan keterampilan tangan, kerajinan ya, handicraft. Beda dengan produk-produk yang dibuat oleh pabrik dalam jumlah massal, misalkan produk-produk apa ya, kayak misalkan cangkir ini misalkan dibuat di Cina, ini kan bukan pakai tangan manusia ya, tapi ini pakai mesin. Dan mungkin dalam satu hari bisa memproduksi sampai ribuan atau ratusan ribu unit. Sementara untuk kerajinan, karena prosesnya menggunakan keterampilan tangan ini, misalkan membuat kerajinan kayu seperti ini atau kerajinan perahu pinisi seperti ini, itu membutuhkan waktu yang sangat lama gitu. Oleh karena itu, berarti industri kerajinan hanya dapat menghasilkan jumlah barang yang terbatas dalam rentang waktu tertentu. Jadi, tidak mungkin kayaknya kalau si AA ini nih, si AA berbaju orange ini, bikin kursi dalam satu hari bisa bikin 100.000 unit. Wah, mustahil gitu ya. Apalagi untuk skala UMKM atau untuk yang karyawannya terbatas gitu. Biasanya hanya mungkin 10 atau 20 unit per hari, itu pun sudah terhitung banyak ya. Jadi untuk produk-produk kerajinan itu biasanya supply barangnya sangat terbatas, yang otomatis kalau dikaitkan dengan teori supply and demand, jatuhnya mempengaruhi ke harga, yaitu harga-harga barang kerajinan handicraft itu biasanya dipatok mahal, seperti itu. Seperti misalnya kain batik ya. Kain batik itu kerajinan dan fashion juga. Batik print sama batik tulis itu pasti harganya beda gitu. Kalau batik print itu jumlahnya banyak, harganya murah. Bahkan Cina aja sekarang sudah bisa bikin batik print gitu kan, harganya murah-murah. Sementara kalau untuk batik tulis, untuk per lembarnya aja itu sangat mahal sekali gitu, karena proses pembuatannya pun luar biasa, bisa lama sekali gitu. Oke ya, jadi itu untuk produk kerajinan, suplainya itu terbatas karena proses pembuatannya yang rumit.
dan membutuhkan keterampilan, otomatis sementara untuk dari demand-nya, permintaannya itu banyak, bahkan untuk Indonesia itu permintaan ekspor dari luar negeri itu sangat sangat banyak sekali. Kita kewalahan seperti kerajinan dari Jepara atau ukir patung di Bali itu seperti itu sangat banyak sekali dari luar negeri gitu ya, yang otomatis itu mempengaruhi ke harga produk kerajinan itu menjadi tinggi. Oke, nanti untuk pertanyaan silahkan kalian bisa tanyakan di grup Edmodo. Kalian di Edmodo bisa ketik pertanyaannya, silahkan di situ bebas, pertanyaan seputar materi. Nah, lalu bagaimana menciptakan sebuah produk kerajinan yang baik? Ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, tadi ya, produk kerajinan itu harganya tinggi karena suplainya sedikit, proses pembuatannya rumit. Hal pertama yang harus kita lakukan sebelum kita membuat produk kerajinan itu adalah melakukan riset pasar. Jangan sampai kita udah capek-capek, bikinnya rumit, harganya mahal, begitu dijual nggak ada yang beli gitu kan. Apaan nih gitu kan, nggak ada orang yang mau beli produk kita. Jadi sebelum kita bikin produk, kita harus riset dulu. Seperti apa sih produk yang diinginkan oleh pasar? Apakah nanti barangnya kejual atau enggak? Terus kita harus ngelihat juga saingan di produk tersebut apakah sudah ada atau belum, terus bahan bakunya seperti apa. Ini banyak yang harus kita pelajari. Nanti akan ada satu materi khusus tentang riset pasar. Lalu selanjutnya, setelah kita tahu pasar itu membutuhkan produk seperti apa, kita masuk ke perancangan produk, baru kita rancang, kita akan membuat produk seperti apa. Apakah kita akan bikin produk yang klasik, ataukah produk yang modern minimalis, atau misalkan produk untuk kalangan remaja, produk untuk ya ini harus berangkat dari riset pasar. Jadi kalau riset pasar yang nggak benar, otomatis ke bawahnya udah ngaco semua gitu. Dan untuk riset pasar ini kadang waktunya juga nggak sebentar gitu. Ini bisa membutuhkan waktu yang lama dan riset pasar itu tidak dilaksanakan sekali, tapi selalu ketika setelah menciptakan produk, kita evaluasi lagi apakah ada revisi, nanti kita riset pasar lagi dan seterusnya. Nah, untuk perancangan produk itu ada 6 hal yang harus kita perhatikan. Dan kita singkat saja dengan 6M ya. Yang pertama itu adalah man, manusia. Yang kedua itu adalah money, uang. Yang ketiga itu material atau bahan, bahan baku. Yang keempat itu adalah machine, peralatan. Yang selanjutnya itu kelima adalah metode, cara kerja. Dan terakhir itu adalah market. Jadi ada 6M. Man, money, material, machine, method, sama market. Kita bahas satu-satu. Oke, man. Dalam menciptakan sebuah produk, ya pasti kita harus ada orangnya ya, ya minimal kita sendiri lah. Lebih bagus kalau kita ada orang produksi gitu, ada orang yang bikin dan sekaligus mengkonsep bagaimana strategi nanti bisnis kita ke depannya. Man ini juga biasanya istilahnya disebut manpower atau mind power, adalah personel atau orang-orang yang terlibat dalam wirausaha tersebut. Dan bahkan untuk mempelajari manajemen sumber daya manusia aja ini kalau kuliah kalian luar biasa sekali ya. Bisa 1 SKS, 2 SKS gitu. Hanya untuk belajar manajemen personalia seperti itu. Bagaimana kalian mengetahui karakter karyawan kalian. Lalu ada yang namanya nanti ya orang produksi. Kalau sekarang mungkin eranya digital ya. Kalian harus ada admin medsosnya juga, terus kalian harus ada orang gudangnya juga, dan bagaimana cara mengelola orang-orang tersebut, itu ada ilmunya gitu. Dan ini nggak bisa asal, kalian harus menguasai ini. Wirausaha yang berhasil, salah satunya adalah apabila berhasil mengelola sumber daya manusia. Pengelolaan sumber daya manusia juga termasuk pengelolaan ide-ide inovatif yang dapat bermanfaat baik untuk perkembangan produk maupun usaha secara umum. Betul sekali. Kita garis bawahi di pengelolaan ide-ide inovatif. Di era sekarang untuk mencari ide itu sebenarnya nggak terlalu rumit ya dengan era internet dan sebagainya, tapi kita tidak bisa menjiplak seperti itu saja gitu. Kita harus bisa meramu dan akhirnya membuat sesuatu yang inovatif gitu, yang berbeda dari yang lain, hal yang baru ada pertama kali gitu, sehingga kalian mempunyai produk yang original. Misalnya kalian bisa menciptakan apa ya, case HP misalnya, case HP dari bahan ukir Jepara gitu, dengan itu salah satu yang unik tuh ketika sebagian besar case HP bentuknya silikon, karet,
kalian bisa bikin dari kayu seperti itu ya. Itu salah satu contoh saja. Yang kedua itu adalah uang, money. Ini juga pengaruh penting dalam perencanaan produk. Uang berpengaruh penting sebagai semakin besar modal yang kalian miliki, otomatis skala bisnis kalian juga pertama kali bisa langsung lumayan besar. Tapi hati-hati ketika itu tidak diimbangi dengan ilmu yang cukup, bisa jadi uang yang kalian investasikan juga itu bisa bangkrut dengan cepat ya. Dana yang menjadi modal usaha, perputaran uang melalui pengeluaran dan pemasukan yang terjadi dalam usaha tersebut, kemampuan pengelolaan uang, termasuk kemampuan mengelola keuntungan yang diperoleh untuk pengembangan usaha agar menjadi lebih besar gitu. Dari mulai biaya operasi yang besar dan sebagainya, pokoknya ini uang juga harus benar-benar diatur ya dalam perencanaan sebuah produk. Tidak hanya dalam membuat produk, tapi menggaji karyawan dan sebagainya, biaya marketing, itu juga harus diperhitungkan. Yang ketiga, nah ini market. Pasar sasaran dari produk yang dihasilkan oleh suatu usaha. Market ini, kalau dari 6 ini mungkin yang paling penting ya. Karena kalau di wirausaha itu, ketika kalian berhasil menciptakan produk yang baik, itu belum tentu kalian sukses, itu baru setengah jalan. Tapi bagaimana cara kalian memasarkan produk kalian, itu yang lebih penting gitu. Produk kalian bagus, tapi kalau dipasarkannya asal-asalan ya percuma juga gitu. Nggak akan ada yang beli, orang nggak akan tahu produk kalian bagus. Sementara kalau produk kalian biasa aja, tapi dimarketingkan dengan cara yang luar biasa baik, itu juga akan lebih profitable, lebih akan menguntungkan gitu. Jadi marketing juga ini sangat penting sekali. Belajar bagaimana marketing. Lalu 3M yang lain itu adalah mesin, material, dan metode. Itu lebih ke dalam proses produksi. 3M yang ini itu langsung terkait ke dalam proses produksi. Kalau misalkan mesin yang kalian pakainya canggih, misalnya kalau bikin ukiran nggak pakai alat manual ya, kalian pakai mesin ukir dan sebagainya, mungkin dalam satu hari jumlah unit yang bisa dihasilkan semakin banyak gitu. Hanya pengaruh di situ ya, lebih ke proses produksi. Lalu material juga sama, kalau misalkan materialnya yang bagus, yang mahal, mungkin produk kalian akan masuk level premium seperti itu. Kalau misalkan kalian target pasarnya, marketnya umum, semua lini mau diambil, ya mungkin kalian ambil material yang murah gitu. Terus metode pembuatan juga sama, ini dari cara kerja saja, bagaimana cara membuatnya. Apakah ya kalau bikin kerajinan, misalnya mau dilem atau mau dijahit, ya, itu tergantung bagaimana dari tujuan produk yang akan kalian buat. Oke, ini adalah skema proses dalam wirausaha kerajinan ya. Jadi tadi pertama kali yang kalian lakukan itu adalah riset pasar dulu. Kalian lihat pasar kalian itu ada nggak sih? Terus masyarakat kalian itu butuh apa? Lalu dari hasil riset baru kalian terjemahkan ke dalam pengembangan produk. Tadi ya, pengembangan produk. Kalian bikin konsepnya, bikin sketsanya. Nanti setelah itu jadilah hasil rancangan produk, baru masuk ke proses produksi yang tadi 6M itu ada di sini. Dari mulai mencari material, ada machine, ada method, ada money, sama market gitu ya, dan 6M. Nanti baru terciptalah sebuah produk, kalian distribusikan dan pasarkan, masuk ke pasar, nanti kalian evaluasi kembali di pasar itu apakah produk kalian diterima, apa yang kurang, apa yang lebih. Nanti setelah ada evaluasinya, kalian kembali ke riset pasar tersebut. Ada yang harus dirubah nggak sih jadi versi 2 misalnya produknya, atau kalian perlu menciptakan varian produk baru gitu. Ini skemanya akan berulang, looping terus ya, siklusnya seperti ini terus gitu. Jadi kalau risetnya nggak benar, ya ke bawahnya nggak akan benar. Atau risetnya bagus nih, pengembangan produknya bagus, tapi pas proses produksinya, manajemen kalian kacau nih. Ya bisa jadi modalnya habis tengah-tengah gitu. Akhirnya produknya nggak jadi atau jadi tapi tidak bisa memenuhi kebutuhan pasar dan sebagainya. Jadi ini adalah suatu siklus yang kalian itu harus disiplin di sini. Harus disiplin dan konsisten. Oke ya. Nah ini salah satu beberapa ya. Ini adalah beberapa tujuan. Jadi riset tentang pasar tujuannya itu untuk mengenali pesaing juga. Terus posisi suatu usaha terhadap pesaingnya harus diketahui agar kita punya strategi gitu untuk gimana bisa bertahan di bisnis tersebut untuk memenangkan persaingan. Persaingan yang terjadi juga mempengaruhi rancangan produk gitu. Jadi apakah kalian akan bikin produk yang serupa atau kalian akan modifikasi, bikin yang original, terus menetapkan harga jual juga.
Apakah akan dipasang premium harga mahal atau ya harga ekonomis, itu tergantung ya. Oke, itu sedikit tentang prosesnya. Nah, sekarang kita akan fokus ke produk kerajinan hiasan dari bahan limbah. Ini adalah yang akan kalian buat untuk di ujian praktek. Produk kerajinan hiasan dari bahan limbah. Garis bawahi hiasan dan bahan limbah. Oke. Oke, ini kalian juga bisa pelajari sih sebenarnya di buku paket yang kalian dapat dari perpustakaan. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa baca lagi di sana untuk memperdalam, tapi ini saya sederhanakan saja. Jadi jenis produk hiasan itu kalau dilihat dari penempatannya, itu ada yang di dalam rumah, interior, ada juga yang ditaruh di luar rumah, eksterior gitu. Hiasan di luar rumah berfungsi untuk menghias ya pagar, tanaman, dinding, beragam banget ya. Dan biasanya sih hiasan di sini multifungsi, nggak cuma sekedar hanya estetik doang, tapi biasanya ada fungsi lain gitu. Kalau di dalam rumah biasanya ya bisa dari kotak tisu misalkan, jadi selain secara estetiknya bagus, tapi ada fungsinya juga. Atau misalkan vas bunga, atau misalkan lampu tidur, itu juga jenis-jenis produk hiasan ya, tapi ada fungsi lain dari situ. Oke, nah ini mungkin diagramnya seperti ini, produk hiasan, ada hiasan eksterior, kincir angin, lonceng, nomor rumah, yang akhirnya ditaruh di luar rumah ya. Terus ada hiasan interior, itu yang ada di dalam rumah, lukisan, frame foto, lampu hias, dan ada produk hiasan yang nempel di badan kita gitu. Yang nggak di luar rumah, nggak di dalam rumah, tapi nempel terus sama badan kita yang kita bawa-bawa terus. Misalnya anting, gelang, kalung. Kalau kalian bawa tas, bisa gantungan kunci, atau case HP, aksesoris HP, itu masuknya ke perhiasan. Oke ya, jadi untuk ujian praktek, silahkan kalian boleh memilih salah satunya, apakah akan membuat eksterior, atau interior, atau misalnya mau buat yang perhiasan, itu nggak masalah, tergantung ke preferensi kalian masing-masing. Oke, nanti untuk materi ini kalian bisa ambil di link ini ya, ambil aja. Oke, karena kita dipadatkan, jadi saya nggak akan stop di sini, saya akan lanjut lagi ke materi 2. Yang mau ngopi dulu, silahkan ngopi dulu. Yang mau sambil ngambil cemilan, silahkan ambil cemilan dulu. Enaknya daring gini nih, ngajar bisa sambil ngopi. Oke, ini yang selanjutnya materi riset pasar ya. Materi riset pasar. Oke, jadi gini. Untuk riset pasar, seperti yang tadi saya sudah jelaskan, skemanya seperti ini. Dari riset pasar, hasil riset, pengembangan produk, terus proses produksi, ada 6M yang harus kita perhatikan, menciptakan produk, dan akhirnya dijual masuk ke pasar, lalu dievaluasi dan lakukan riset kembali. Ini adalah riset manfaatnya, manfaat dari riset pasar. Pertama, memastikan bertahan hidup dari bisnis. Biasanya bisa aja sih orang berbisnis tanpa melakukan riset pasar, tapi kemungkinan untuk akhirnya hal-hal yang tidak terduga terjadi itu gede banget gitu. Jadi kalau kita riset dulu, ketika kita menemukan ganjelan atau ya halangan di jalan, biasanya kita nggak terlalu kaget karena kita sudah antisipasi itu ketika di fase riset ini gitu. Dan akhirnya ya otomatis usaha kalian akan bertahan hidup lebih lama gitu. Lalu yang kedua, identifikasi peluang untuk bisnis. Kalau kita risetnya benar, kita nggak akan salah sasaran gitu. Produk yang kita buat itu akan memang masuk ke target pasar yang cocok gitu. Lalu mencegah ancaman yang akan datang dari pasar, betul. Ini untuk preventifnya. Terus belajar tentang pelanggan, kita tahu pelanggan kita itu seperti apa. Lalu belajar tentang pesaing juga, seperti itu. Proses riset pasar, tadi ya, identifikasi tujuannya dulu. Terus ketika kita sudah identifikasi, kita sudah tahu tujuan pembuatan kita itu ke arah mana, nanti kita kumpulkan data dari pasar. Banyak caranya, bisa dengan survei, bisa dengan angket, banyak kok jasa-jasa. Misalkan kalau pengen bikin sendiri bisa lah lewat Google Form, atau lewat Instagram polling juga bisa. Atau kalau pengen yang lebih lebih saintifik, banyak kok lembaga-lembaga atau jasa-jasa statistik di sana yang bantu bagaimana meriset kondisi pasar tentang produk kalian gitu ya. Nanti kalian evaluasi datanya dari hasilnya itu seperti apa, pakai Excel juga sebenarnya cukup untuk perhitungannya. Kalau kalian nggak mau pusing gitu ya untuk di fase evaluasi dan analisis,
kasihin aja ke pihak ketiga yang jasa statistik dan survei itu, nanti juga mereka udah analisis, evaluasi, dan analisisnya seperti apa. Nanti dari hasil data survei yang sudah dianalisis tersebut, kalian interpretasikan gitu. Oh, ternyata yang dibutuhkan pasar itu seperti ini, seperti ini, seperti ini gitu. Dan akhirnya kalian bisa mengambil keputusan dengan lebih baik seperti itu ya. Oke lah, kita ambil contoh misalnya gini. Kita identifikasi kalau misalkan di anak SMA kalian sambil sekolah misalnya ya, mau sambil usaha, apa sih yang gampang buat anak sekolah, bikin produk kerajinan yang gampang dijual dan mungkin bisa dibeli juga sama siswa yang lain. Sambil contoh misalnya gantungan kunci. Oke, dan kita sekarang mau identifikasi nih tujuannya, jenis produknya seperti apa sih yang disukai sama pasar gitu. Kenapa tujuan ini penting? Ya karena nanti mempengaruhi juga ke eh, pertanyaan di survei itu gitu. Kalau misalnya kalian tujuannya pingin ngelihat daya beli, beda lagi gitu. Oke, misalnya, misalnya saya bikin beberapa pertanyaan kayak gini nih. Ini survei ringan aja ya, pakai Google Form contohnya. Riset produk kerajinan gantungan hiasan gitu ya. Pertanyaan pertama, ada berapa hiasan gantungan yang Anda gunakan saat ini? Ini yang jawab anak SMA ya, teman-teman kalian atau termasuk kalian juga ya. Pilihannya ada 1 buah, 2 buah, 3 buah, 4 buah, lebih dari 4 buah, atau tidak menggunakan. Lalu benda apa saja sih yang kalian pakaiin gantungan hiasan gitu? Ada tas, smartphone, kunci, tempat pensil, dompet, tumbler, buku, atau boleh yang lainnya bisa ditulis juga. Tapi ya mayoritas biasanya 7 item ini. Lalu produk apa sih yang lebih disukai? Ini kita survei bahan ya. Mau bahan kayu, bahan flanel, bahan prusik, bahan resin, atau bahan karet. Lalu harganya berapa sih gantungan kunci yang kalian pakai itu? Nah, ini sudah ada 31 orang yang ngisi. Yang saya udah dulu sih saya udah sempat lempar keluar survei ini dan hasilnya seperti ini. Saya perbesar dulu lah. Untuk pertanyaan pertama, ada berapa hiasan gantungan yang Anda gunakan saat ini? Oke, ternyata 54,8% itu pakainya 1 buah. Lalu ini selanjutnya 25% itu 2 buah. Dan kalau yang lebih dari 2 buah ini bisa kehitung jari lah. Dan ternyata ada 12,9% yang nggak pakai gitu. Dan kalau misalkan dari data ini kan analisisnya ya. Jadi surveinya tadi pakai Google Form, terus ini hasilnya dianalisis berupa diagram pie seperti ini, dan kita interpretasikan berarti apakah bisnis gantungan kunci ini menjanjikan tidak di sekolah. Kalau saya lihat sangat menjanjikan. Kenapa? Karena ya kalau yang pakai 1 buah ini masih kemungkinan lah. Kalau dari sini ya maksimal itu 2 buah masih oke gitu. Tapi kalau yang 3 buah ke atas ini udah sedikit gitu. Ini hanya 3,2 dan ya 6,4%, selebihnya ini masih ini. Dan masih ada 12,9% yang ini belum pakai gitu. Jadi pasarnya itu kalian ini luas sekali. 12,9, 54,8 tambah 25,8% gitu. Ini pasar sedang menunggu gitu. Lalu benda apa saja sih yang Anda hias dengan gantungan hiasan? Oke, mayoritas itu tas. Lalu smartphone. Lalu kunci, gantungan kunci. Ini tempat pensil, dompet, tumbler minum, buku, ini sedikit lah. Jadi kalau kalian mau membuat gantungan kunci, kalian prioritaskan di mungkin 2 lah, antara gantungan tas atau gantungan kunci aja. Karena ini orang sebagian besar pakainya di 2 objek ini. Kalau kalian maksain pingin bikin gantungan dompet, ya ngapain juga gitu. Pasar nggak terlalu senang atau tidak terlalu butuh. Atau kalau pendekatannya beda juga bisa aja kalian bikin sesuatu yang kreatif, yang akhirnya jadi gantungan dompet dan itu viral, dan akhirnya bisa dipakai banyak, bisa saja tergantung strategi kalian. Tapi yang jelas kita berangkat berdasarkan data. Lalu produk mana yang lebih Anda sukai? Nah ini sangat beragam ya. Bahan kayu, ini ada bahan flanel, bahan prusik. Kalau dilihat yang paling banyak itu adalah bahan prusik, 25,8%. Lalu selanjutnya ada bahan resin sama bahan kayu. Oke ya. Berapa rata-rata harga dari gantungan kunci yang Anda gunakan? Ternyata hampir lebih dari setengahnya, 51,6% itu
harga 5.000 sampai 10.000. Dan selanjutnya ini 3.000 sampai 5.000. Jadi kayaknya sih maksimal di harga 10.000 deh, antara 3.000 sampai 10.000. Sementara untuk yang di atas 10.000 ini persentasenya hanya sedikit gitu. Jadi kalian bisa lihat dari grafik ini. Nah, ini juga bisa saling kait ya. Misalkan antara pertanyaan yang ini, yang dua terakhir ini, misalnya ketika kalian mau ngambil, saya mau 5.000 sampai 10.000 aja deh. Pertanyaannya, oke, mungkin nggak sih kalau kalian bisa bikin gantungan kunci dengan bahan prusik dengan harga 5.000 sampai 10.000? Oh, mungkin sekali ya. Dan kalian bisa nggak anggap aja lah modalnya 5.000 gitu. Margin keuntungannya bisa 2 kali lipat. Itu juga memungkinkan gitu. Tapi kalau misalkan kalian ambil bahan kayu, mungkin nggak sih kalian jual bahan kayu 10.000? Mungkin, tapi margin untungnya tidak akan sebanyak di prusik misalnya. Apalagi kalau bahan resin nih, bahan resin juga proses pembuatannya, metode kerjanya juga rumit. Jadi kalau saya lihat, mungkin untuk 5.000 10.000 saya rasa bahan prusik yang paling cocok gitu. Dan lagi ini juga hasil surveinya paling tinggi. Seperti itu. Jadi dari survei hanya 5 pertanyaan saja, saya sudah bisa menyimpulkan kalau saya ingin berwirausaha, saya akan membuat gantungan kunci berbahan dasar prusik yang harganya saya jual maksimal 10.000, dan gantungannya itu nanti tujuannya gantungan tas atau gantungan kunci, dan saya rasa nanti akan diterima dengan baik karena toh orang-orang juga ini ruangnya masih sangat memungkinkan untuk beli produk kita. Nah, itu salah satu contoh riset pasar. Oke ya, itu salah satu contoh riset pasar sederhana lah. Kalau nanti aslinya itu mungkin lebih rumit, apalagi kalau skalanya kalian udah benar-benar usaha yang sangat luas, itu akan lebih rumit. Oke, lalu kita akan masuk ke analisis SWOT. Apa itu SWOT? SWOT itu adalah singkatan. Jadi S-nya itu adalah strength, W-nya itu adalah weakness, O-nya itu adalah opportunity, dan T-nya itu adalah threat. Strength, weakness, opportunity, and threat. Strength itu adalah kekuatan, weakness itu adalah kelemahan, opportunity itu adalah kesempatan, dan threat itu adalah ancaman. 4 hal yang harus kalian analisis ketika kalian membuat suatu produk ya. Oke, jadi misalnya tadi saya mau bikin gantungan kunci dari prusik ya. Saya lihat dulu nih analisis SWOT-nya, kekuatannya apa nih? Oh, ternyata kalau kekuatannya itu ya bahannya apa ya? Itu mudah bikinnya karena tidak perlu alat khusus ya, nggak seperti kayu yang butuh alat mesin atau seperti resin yang butuh cetakan. Biasanya kalau bikin prusik itu kalian hanya tinggal bikin simpul-simpul doang. Atau yang masih bingung prusik itu yang kayak gimana? Prusik itu yang kayak gini nih. Tali tambang kecil yang ukurannya hanya paling 2 mili atau 3 mili gitu. Dan kalian bisa bikin gantungan kayak gini, dan bikin kayak gini kan nggak perlu mesin khusus kayak bikin dari kayu gitu atau flanel pakai mesin jahit, harus pakai jarum dan sebagainya. Kalau resin harus pakai cetakan. Kalau pakai prusik kayak gini kalian cuma tinggal bikin simpul doang. Oke, jadi kalian analisis dulu kekuatannya apa dari produk yang kalian buat, mungkin dari warna dan sebagainya. Oke, terus kelemahannya apa? Kalian bisa analisis juga, oh kelemahannya ternyata produknya kalau kena air jadi bladus misalnya, atau jadi kualitasnya jadi turun. Terus kalian harus nyari bahan berarti prusik yang rentan terhadap air gitu ya, yang bagus terhadap air. Terus weakness yang lain misalnya, oh ternyata karena gampang bikin ya, otomatis di luar sana udah banyak banget yang prusik. Berarti kalian, oh saya harus nyari apa nih hal yang akhirnya bikin produk kalian unik gitu. Jadi kalian analisis kelemahan dari produk ini. Nah, lalu opportunity-nya. Opportunity dan threat itu faktor eksternal dari luar sana ya. Kalau misalkan strength dan weakness itu faktor internal yang ada di kita. Misalnya kalau opportunity itu kesempatannya ya, eksternal yang positif, kita tinggal di Bandung misalnya. Dan untuk mendapatkan bahan baku prusik di Bandung itu luar biasa gampang sekali. Kalian main ke Baltos saja itu lantai 2 isinya prusik semua gitu. Dan harganya murah banget. Variannya juga banyak banget. Kalian main ke alun-alun tuh bikin gantungan kunci, supply untuk bahan gantungan kuncinya itu banyak banget juga gitu. Jadi ini kesempatan, opportunity-nya gampang banget gitu.
Oke lah, terus misalkan dari faktor lain juga, misalkan dari marketingnya, Bandung gampang, terus orang-orangnya juga seneng hidup modis gitu ya, anak mudanya nggak keberatan pakai gantungan kunci harga 10.000 gitu, karena belum tentu kalau misalkan di daerah luar Bandung sana, daerah kabupaten dan sebagainya gitu ya, pakai gantungan kunci 10.000 itu bisa dianggap mahal gitu. Karena 10.000 kalau makan itu udah bisa dapat nasi padang sama telur gitu ya. Terus threat, ancaman. Ini juga ancaman. Apa sih faktor di luar sana yang akhirnya jadi ancaman ya? Tadi ya pesaing, udah banyak, terus bisa jadi produk kalian itu karena gampang dibuat, ketika viral misalkannya banyak yang plagiat, atau ya banyak banget lah gitu. Jadi kalian harus bisa menganalisis empat hal tersebut: strength, weakness, opportunity, and threat-nya. Jadi kalian tadi ketika di tengah jalan menemukan tantangan atau kendala, kalian nggak kaget karena kalian udah antisipasi semua itu dari awal. Ilustrasinya seperti ini ya. Jadi untuk faktor internal yang dipengaruhi dari dalam, yang faktor-faktornya ada di kita, itu strength dan weakness. Sementara dari faktor eksternal itu adalah kesempatan dan ancaman, opportunity and threat. Oke, saya ambil contoh. Misalnya gantungan kunci Danbo ya. Danbo itu nama karakter yang kayak gini nih. Nah, SWOT-nya misalkan tokohnya banyak digemari orang banyak, bentuk objeknya simple, harga terjangkau, tempat yang mudah diakses, dan sebagainya. Weakness-nya, ya tadi misalkan kita bikinnya juga nggak tahu ya, kita ilmunya masih terbatas, bikinnya masih kurang rapi, otomatis bahan bakunya juga butuh modal. Misalkan kalian modalnya masih kurang, terus kalian personal brandnya, brandingnya belum jalan, variasi bentuknya monoton gitu ya, gitu-gitu aja. Alatnya juga masih masih manual gitu, kalian belum punya mesin dan sebagainya. Itu dianalisis. Lalu kesempatannya tadi, kesempatannya besar karena misalkan di onlinein gampang, kirimnya nggak susah, produknya kecil gitu kan, nggak kayak kalian bikin meja belajar. Kalau bikin meja belajar kirim online-nya kan wah setengah mati gitu. Terus yang bikin bonekanya juga belum banyak, terus ini juga memberikan lapangan pekerjaan bagi warga sekitar di rumah kalian. Trade-nya harga bahan baku yang meningkat karena misalkan kayu. Kayu itu kan sekarang lumayan mahal lah ya dibanding bahan yang lain. Terus pesaing juga banyak gitu. Nah, nanti dari sini kalian jadi tahu strateginya seperti apa dan langkah apa yang harus kalian lakukan. Prinsipnya adalah ketika kalian mengambil kebijakan atau langkah-langkah, berarti kalian harus mengambil langkah untuk mengurangi kelemahan yang ada di produk kalian. Masih kurangnya kemampuan membuat boneka, ya otomatis kalian harus riset. Atau kalau nggak sanggup, kalian cari orang yang sanggup gitu. Bisa ngambil anak mahasiswa desain produksi misalnya, untuk bantuin kalian. Jadi kalian di manajemennya aja gitu. Terus cari modal ya, kalian cari investor kayak misalnya bisa ke orang tua kalian, atau ke bibi kalian, atau ke kenalan kalian gitu kan. Itu bisa. Pokoknya kalian tugasnya adalah mengurangi weakness dan menambah strength ini gitu. Semakin banyak strength, otomatis daya saing kalian juga akan semakin tinggi. Oke, dan terakhir, materi 3, tarik nafas dulu. Yang mau minum, minum dulu. Oke. Oke, ini masih riset pasar ya. Saya skip deh. Oke, sekarang kita ke bahan dasar limbah. Oke, limbah itu adalah sisa dari suatu usaha yang orang itu udah bingung sebenarnya udah nggak ada nilai gunanya gitu. Misalnya apa ya? Jadi limbah itu adalah segala sesuatu yang nilai gunanya itu sudah habis gitu. Kalau misalkan kain udah jadi baju, sisa-sisanya itu ya udah nggak kepake, udah nggak ada nilai gunanya, itu jatuhnya jadi limbah. Atau misalnya kalian beli kopi gitu kan, bungkus kopi, bungkus bungkus Indomie, nggak apa-apa lah ya sebut merek, itu juga jadi limbah. Atau misalnya apa lagi ya, botol-botol bekas minum itu juga limbah gitu. Pokoknya segala hal yang sudah tidak ada nilai gunanya itu ya akhirnya disebut limbah gitu. Cuman limbah di sini atau interpretasi tidak ada gunanya itu sangat ambigu gitu. Kalau untuk orang-orang
yang pemikirannya ya nggak kreatif lah gitu, dia akan memandang hal itu limbah gitu. Tapi kalau misalkan untuk orang kreatif sebenarnya tidak ada istilah limbah. Kenapa? Karena untuk kayak botol plastik aja kadang bisa dirubah jadi pot tanaman gitu. Jadi botol plastik itu untuk sebagian orang disebut limbah gitu, tapi untuk sebagian orang yang lain itu bukan limbah gitu. Atau misalkan kayak bungkus Indomie, bungkus kopi lah. Ada kan yang akhirnya jadi tas atau jadi taplak meja misalkan. Jadi untuk sebagian orang yang kreatif, bungkus kopi itu bukan limbah gitu, tapi untuk orang lain ya bungkus kopi itu limbah. Jadi deskripsi limbah itu kembali ke tingkat kreativitas seseorang. Oke, tapi kita ambil umum aja lah pengertiannya. Jadi limbah itu adalah segala sesuatu yang menurut kebanyakan orang itu sudah tidak ada manfaatnya atau dibuang gitu ya. Berdasarkan wujudnya itu dibagi tiga, ada limbah padat, limbah cair, dan limbah gas. Kalau limbah gas sama limbah cair ini biasanya di limbah kimia ya, dan ini nggak akan bisa kita pakai untuk prakarya. Jadi untuk yang sekarang dan terutama ujian praktek nanti saya fokusnya ke limbah yang padat aja. Jadi kalian fokusnya sekarang asumsinya adalah kalau saya ngomong limbah, limbahnya ada limbah padat ya. Lalu berdasarkan asalnya itu ada limbah rumah tangga, ada limbah industri. Kalau limbah industri ya misalnya ke pabrik kina tuh banyak kan bekas kina, kalian mau olah silahkan. Atau misalkan industri kain tuh yang bikin baju-baju gitu. Nanti kalian bisa mintain tuh limbah majunnya, kain-kain percanya itu bisa. Atau kalau rumah tangga ya limbah sehari-hari yang ada di rumah kita. Ini terserah sih kalian, boleh kalau di lingkungan kalian misalnya ada bengkel motor gitu, kalian bisa tanya ada limbah misalnya bekas rantai bekas atau gear bekas, itu kan menurut mereka itu limbah karena nggak akan bisa dipakai lagi gitu. Tapi kalian bisa olah jadi kerajinan tertentu. Kalau rumah tangga ya kalian bisa pakai botol bekas air mineral atau apapun kaleng bekas gitu, bekas deterjen, kalian bisa jadiin itu sebagai suatu kerajinan. Oke. Kita fokus di limbah padat sekarang. Nah, limbah padat juga banyak lagi. Ada yang masuk kategori limbah plastik, misalnya ya tadi ya botol plastik, terus bungkus-bungkus kopi, bungkus kemasan makanan, itu limbah plastik. Terus ada limbah logam itu ya bisa jadi kaleng atau apapun ya, limbah kayu banyak banget lah dari bambu bekas atau misalnya kayu-kayu yang ya udah nggak kepake gitu. Ada limbah tulang, terus ada limbah kaca, dan banyak lagi ya, ada limbah kain juga, limbah kertas juga, yang bahan alam lain ya. Kalau limbah kain kalian bisa pakai jeans bekas atau baju-baju kalian yang udah nggak kepake gitu. Kalau limbah kertas termasuk kardus misalnya, ada kardus bekas kalian beli TV atau beli kulkas, kardusnya biasanya nggak kepake. Ada limbah styrofoam banyak sekali gitu. Jadi eh, silahkan nanti ujian praktek kalian menciptakan sebuah produk hiasan berbahan dasar limbah padat. Limbahnya silahkan kalian bisa pilih atau bisa kombinasi dari beberapa juga. Oke ya. Nah, lalu di teknik produksi kerajinan itu ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan. Itu pertama ada pembahanan, yang kedua ada pembentukan, ketiga perakitan, dan yang keempat itu adalah finishing. Dan ini prosesnya harus berurut seperti ini ya. Pertama itu pasti pembahanan dulu, lalu ke pembentukan, perakitan, lalu finishing. Kita bahas satu-satu. Pembahanan. Oke, pembahanan biasanya ini adalah proses menyiapkan bahan baku. Kalau kalian ingin bikin kerajinan apa ya, dari botol mineral misalkan ya, apa botol plastik yang nggak kepake ya berarti kalian harus dicuci dulu botolnya, terus harus dibersihin. Misalkan ada label-label bekas apa sih, aqua, lem mineral gitu, kalian bukain, lemnya kalian bersihin. Terus kalau misalkan kotor, ya bisa kalian rebus dulu atau jemur dulu gitu kan. Atau misalkan dari limbah apa ya, limbah padi misalkan berupa jerami, ya kalian harus rebus dulu, harus dijemur dulu sampai kering gitu kan. Jadi pembahanan itu adalah proses menyiapkan bahan baku sebelum dilakukan tahap kedua yaitu pembentukan. Nah, setelah bahan disiapkan, setelah bahan bersih, selanjutnya masuk ke pembentukan. Nah, pembentukan ini tergantung jenis materialnya. Kalau materialnya solid, seperti limbah logam, kaca, plastik, biasanya pembentukannya dengan cara dipotong, digergaji, dipahat, eh, ya kayak gitu ya. Tapi dan nanti disusun atau dibentuknya bisa dilem, terus misalnya dipaku, dikawat.
gitu kan, dielas, itu biasanya solid. Jadi untuk logam, kaca, plastik, atau kayu. Tapi untuk material yang berupa lembaran, itu beda lagi gitu. Lembaran itu kan misalnya kain, kain lembaran tuh. Kertas, kardus itu lembaran. Gak mungkin kan kalian nempelin kain di las gitu kan. Wah, kebakaran dong. Atau misalkan pakai gergaji motong kain gitu kan, kurang kerjaan. Nah, jadi atau misalkan kalian nempelin logam dijahit gitu kan. Nah, itu juga ya asli lah gitu. Jadi lanjut. Jadi untuk lembaran itu misalnya ya pembentukannya bisa digunting, disobek. Kalau digabungkannya bisa dijahit, dilem juga, dirangkai, dipilin dan sebagainya gitu. Dan ini tuh harus disesuaikan ya, mencari cara yang paling efektif gitu. Baik itu dari proses pembuatan biar gampang, rapih, dan waktunya juga nggak terlalu rumit. Dan setelah dibentuk, lalu akhirnya step ketiga itu adalah dirakit. Tadi dirakit itu digabungkan ya, bisa ya digabung di kawat, dipaku, dibenang, ditali, atau dengan teknik sambungan tertentu. Kalau kayu kan ada yang dibikin kayak slot-slot gitu, atau dibikin simpul apa, ini perakitan. Dan terakhir finishing. Finishing ini ya kalau kayu dihamplas, dicat. Kalau kayu juga ada yang di furnish, ada yang di pakai HPL, atau yang kain itu berarti ya dicat lagi, dijemur lagi, itu bisa jadi seperti itulah. Finishing itu step terakhir, step terakhir. Saya ambil contoh misalnya ini, bikin produk kerajinan seperti ini. Kalau kalian yang coba, ini ada yang bisa nebak nggak bahannya pakai bahan limbah apa? Oke, ya kalian jawab juga kan, nggak akan kedengeran ya sama saya, jadi jawab aja di hati masing-masing deh. Kalau ada yang benar, ini tuh dibuat dari kulit jagung. Biasanya kan jagung, kalau makan jagung tuh ada kulitnya, dan itu biasanya dibuang gitu, limbah. Tapi untuk beberapa orang itu tuh bukan limbah dan bisa diolah menjadi kerajinan seperti ini. Jadi boneka atau jadi gantungan kunci atau jadi bunga. Ini kreatif banget. Misalnya di tahap pembahanannya, nah ini tuh si kulit jagungnya diwarnain dulu, dijemur dicelup pakai pewarna jadi merah, biru, terus dijemur sampai kering gitu. Akhirnya berwarna ya kayak ini, hijau, ada yang pink gitu. Itu pembahanan. Nanti pembentukan, pembentukan itu ya dipilin gitu ya, jadi tali kayak gini kan. Dipilin, kalau yang nggak tahu dipilin tuh di apa ya? Dilinting. Dilinting kayak gini nih. Tuh jadi panjang, lalu digunting, ada polanya untuk bikin rok, ada ukurannya lah gitu. Lalu diikat, itu pembentukan. Lalu setelah pembentukannya selesai, ini misalnya bikin rambutnya, bikin bajunya, selanjutnya itu adalah dirakit, ditempel, jadi satu kesatuan gitu. Dan terakhir finishing, finishing itu ya pemasangan gantungan logamnya dan sebagainya. Prosesnya seperti ini, dan ini berurutan. Jadi kalau kalian melakukan pembahanannya asal-asalan, ya otomatis ke pembentukan, perakitan, dan finishing juga ngaco gitu. Kalau misalkan di sini kalian ngejemurnya asal belum kering, udah dibentuk gitu, akhirnya nanti begitu dipilin bentuknya jadi menciut gitu, atau jadi daya tahan jadi jelek, jadi bau dan sebagainya gitu. Kalau misalkan pembahanannya bagus, pembentukannya asal, misalnya waktu diguntingnya nggak simetris, nggak rata, nanti pas perakitan tinggi sebelah gitu kan, atau rambutnya panjang sebelah gitu karena pas pembentukan nggak bener gitu. Ini akan seperti itu gitu. Kalian bikin kerajinan kayu juga sama. Misalnya waktu pembentukan ngegergajinya antara kiri kanan nggak simetris gitu, beda 1 senti, ya nanti pas ngerakitin tinggi sebelah. Atau bikin rak misalkan kayak gitu. Bikin baju atau bikin kain, dari kain juga kerajinan sama aja. Jadi prosesnya harus step by step, pembahanannya selesai dulu, pembentukannya selesai dulu, perakitan, finishing, di setiap stepnya ini harus maksimal ya. Oke, oke, mungkin untuk pertemuan kali ini, jadi seperti itu intinya. Di kelas 12 ini kalian akan belajar semester 1 itu secara daring, dan tugas kalian itu nantinya adalah membuat produk hiasan dari bahan dasar limbah. Bahan dasar limbahnya itu adalah limbah padat, eh, dan kalian bebas lah mau pakai logam, mau pakai kertas, itu terserah kalian. Sesuaikan saja dengan apa yang ada di rumah kalian atau di lingkungan kalian. Jangan membuat sesuatu yang rumit. Ya, karena sebaik-baiknya tugas adalah tugas yang beres gitu ya. Dan
tugas yang bagus itu bukan tugas yang proses pembuatannya rumit, yang biayanya mahal, yang proses pembuatannya wah rumit sekali gitu ya, bukan. Tapi sebagus-bagusnya produk itu adalah produk yang bisa bermanfaat dan diterima oleh pasar gitu. Ngapain juga kalian bikin sesuatu yang udah harus rumit, modalnya mahal, begitu dijual nggak ada yang beli kan. Jadi carilah sesuatu yang simple tapi kepake gitu. Prinsipnya kayak gini deh, kalau kalian menciptakan sesuatu yang bagus, tapi proses pembuatannya rumit dan modalnya mahal, ya itu biasa gitu. Bagus, ya wajar karena modalnya gede, bikinnya juga rumit, wajar gitu. Atau kalian bikin sesuatu yang biasa aja gitu. Pas saya tanya, ya proses bikinnya juga biasa aja, modalnya juga kecil ya, itu juga nggak ada yang spesial, biasa aja. Yang spesial itu yang bagus itu adalah ketika kalian menciptakan produk yang bagus, yang bermanfaat, dan ketika ditanya proses pembuatannya sederhana sekali, dan modalnya itu juga minim sekali gitu. Tapi produknya keren gitu, dipakai oleh masyarakat banyak, dibutuhkan, itu yang luar biasa gitu. Dan yang harus kalian hindari adalah yang terakhir. Jangan sampai kalian bikin sesuatu modalnya udah mahal, bikinnya rumit, pas jadi produknya biasa aja. Nah itu yang jangan gitu ya. Jadi jangan bikin sesuatu yang rumit, yang bikinnya pusing, tapi akhirnya nggak kepake. Orientasinya ya tadi ke pasar, bikin sesuatu yang memang dibutuhkan oleh pasar gitu. Oke, mungkin seperti itu. Untuk tugas, jadi kalian tadi kalian bisa buka linknya ini ya, yang materi PKWU 2019. Nanti kalau kalian buka, tampilannya itu akan seperti ini nih dari Google Drive. Kalian buka yang kelas 12, lalu di sini ada satu format proposal. Ada format proposal yang kalau kalian buka tampilannya seperti ini. Oke, nanti silahkan kalian bisa download ini, si proposal usaha ini kalian bisa download. Ini sudah dibuatkan template-nya. Nanti kalian tinggal kasih aja proposal rencana usaha judulnya, misalkan produk, kerajinan, apa, kek gitu bikin ya. Sebentar, lagi loading, tunggu 2 tahun. Nah, nanti di sini diusulkan oleh, karena ini tugasnya perseorangan sekarang, jadi silakan kalian tulisnya nama kalian saja, karena tidak kelompok ya. Gini nggak usah diganti, itu udah emang seperti itu. Nanti halamannya di sini judulnya isi nama usahanya, nama pengusulnya, nama kalian, jenis kelamin, kelas, NIS. Ini nama saya udah lengkap. Ini ganti aja, yang nomor 4-nya hapus. Lama usahanya misalkan kalian bikin aja lah 6 bulan sekarang ya, 1 semester, dan nanti biaya yang dibutuhkan itu berapa. Nah, nanti executive summary kalian isi uraian singkat, satu paragraf juga cukup, kalian mau bikin apa sih gitu. Nanti dijualnya seperti apa, nggak usah panjang-panjang deh, kalau kalian rajin ya 1 halaman boleh deh, tapi minimal 1 paragraf ya, jangan 1 kalimat juga. Oke, ini daftar isi otomatis kok. Nanti daftar isi update otomatis. Kalian cuma tinggal klik kanan. Nanti ada update, tapi harus di-download dulu ke Microsoft Word. Kalau di Google Sheet nggak bisa. Kata pengantar, ya isilah standar ya. Kalian kan di bahasa Indonesia udah belajar bagaimana cara bikin apa dokumen ilmiah, karya ilmiah. Nanti kata pengantarnya kalian sesuaikan. Nah, deskripsi usaha kalian isi. Di sini udah ada deskripsinya untuk tiap poin. Profil perusahaan ya kalian bikin kayak namanya apa gitu. Kayak online shop misalkan apa namanya. Visinya apa, misinya apa, tujuannya apa, prinsipnya apa. Silahkan itu kalian mengkonsep bikin perusahaan sendiri sebaik mungkin. Ya, agak sedikit berimajinasi lah. Definisi pasar. Nah, kalian targetnya siapa sih? Dari produk yang kalian mau buat itu buat remaja kayak atau buat ibu sosialita, buat cowok, buat cewek gitu. Kalian tentuin di sini. Deskripsi produk usaha, nah ini spesifikasi produk dan jasa, kalian nanti spesifikasi produknya seperti apa, bahannya apa, terus kelebihan fiturnya apa, terus fungsinya apa gitu, terus keunggulan dibandingkan dengan produk jasa yang satu tipe itu apa sih. Nah nanti kalian tampilin SWOT-nya di sini, yang tadi strength, weakness, opportunity, and threat, masukin di sini. Ini manajemen operasi, saya rasa skip aja dulu deh. Ini nggak perlu dulu nanti, soalnya ada materi lagi.
Karena kalian nggak kelompok, jadi nggak bisa dibagi juga ini bagian orang produksi, ini bagian orang keuangan, ini orang marketing. Karena kalian sendiri, jadi ini skip aja dulu. Nah, nanti kalian masukin di sini teknik produksinya. Ketika kalian membuat, jangan lupa kalian foto ya. Dan nanti ini produk itu proses pembuatannya 1 semester. Jadi proposal ini juga saya minta kalian bikin hal-hal yang bisa diisi dulu deh. Teknik produksi kosongin dulu. Kalian kirim nanti hari ini mau bikin apa idenya. Nanti kalau teknik produksi ini itu akan kita update progres ya. Nanti di pertemuan kedua kalian harus ngumpulin progres dari proposal kalian ini. Jadi selama ketika kalian bikin produk, jangan lupa ketika pembahanan, pembentukan, perakitan, finishingnya kalian foto. Nanti lampirkan ke sini. Nah, ini pemasaran, identifikasi, terus strateginya seperti apa, harganya mau berapa, promosinya kayak gimana, mau jual lewat IG, lewat Facebook, atau ke Shopee, Tokopedia, kalian bisa tulis strateginya di sini. Manajemen keuangan, kalian bahas biaya produksinya apa. Yang kemarin ya, yang fixed cost-nya, variable cost-nya, terus biaya produksi itu dari alat-alatnya seperti apa, kalian jabarin di sini. Dan terakhir lampiran, ya kalau misalkan kalian tadi ngadain survei Google Form, terus diisi sama teman-teman, sok lampirin di sini. Kalau misalkan kalian survei, saya sengaja pengen survei dulu, ngeliat misalkan ada tetangga saya yang punya UMKM produk kerajinan yang udah maju, misalkan kalian observasi, tanya-tanya jadi narasumber di sana, misalkan ya boleh. Nanti kalian lampirin di sini berupa video lebih bagus. Oke ya. Oke, jadi segitu dulu untuk tugas hari ini. Jadi proposal ini nanti kalian download, terus kalian isi sebisa kalian. Yang penting ada produknya apa yang akan kalian buat. Nanti kalian upload di Edmodo biar saya bisa cek. Nanti saya periksa. Oke ya. Terima kasih. Sekian dari saya. Hatur nuhun. Tetap jaga kesehatan. Jangan kemana-mana dulu. Hati-hati sama fase kedua COVID ya. Tetap stay safe, stay home. Salam buat orang tua kalian. Saya tutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.